Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin ya. Jadi pada kesempatan hari ini gue bakal bacain beberapa podcast yang udah gue cari dari Instagram, dari Facebook, dari blog, dari ya medsos yang lain, dari Twitter. Tapi pada kesempatan kali ini gue bakal khusus bacain curhatan para netizen yang ada di Facebook. Sebelum kita lanjut, like, subscribe, dan komen dulu, oke? Baru kita lanjut ke story berikut. Jadi cerita-cerita yang gua ambil ini berdasarkan cerita nyata, berdasarkan kisah yang netizen curhat melalui media sosial, melalui fanpage atau dari Twitter ya. Tapi khusus sekarang gua mau bacain cerita yang ada di Facebook. Jadi gua belum pernah masuk ke ranah Twitter atau Instagram dulu ya. Gua baru masuk ke ranah Facebook dulu. Karena gua udah nemu cerita yang cukup seru, tapi gua belum baca. Gua cuma lihat screenshotnya kayak panjang gitu. Jadi ini gua udah print out, tinggal kita baca bareng-bareng karena gua juga belum baca. Oke, buat yang penasaran, mulai story yang pertama. Oke, story yang pertama, Min, gue mau curhatin. Gue deket sama cewek udah beberapa bulan, sudah sering jalan bareng, ketemu orang tua juga, tapi belum ada status apapun. Cuma teman tapi dengan asa. Di antara kami cuma teman dengan rasa yang lebih. Tadi malam gue cerita semua kerja, salah satunya tentang kepercayaan gue. Kayaknya beda agama. Ini ada screenshotannya. Nih screenshotannya gue bacain, nanti ada di YouTube-nya. Ya itu sih terserah kamu. Kita jujur-jujuran aja deh. KTP aku Islam, tapi aku bukan penganut agama apapun untuk saat ini. Aku masih dalam tahap mencari Tuhan aku siapa. Ini Islam tapi tidak menganut agama apapun untuk saat ini. Cari secepatnya, kamu nggak bisa kayak gitu terus. Doain aja supaya cepat ketemu. Jadi gimana, masih mau dekat sama aku apa enggak? Nggak tahu ya. Gue kira dia beda sama cewek yang lain, tapi ternyata sama aja. Dan kepercayaan lebih dulu daripada cinta. Maka cinta. Oh iya, jawaban nggak tahu itu gue artikan dia nggak mau dekat sama gue lagi nih. Apakah gue salah? Gue bingung. Udah sekian kalinya gue deket sama cewek, dan kesekian kalinya pula harus bisa cuma karena aku nggak punya agama. Tuhan bilang gue ateis. Ini sih ya gimana ya, nggak punya agama sih jadi susah ya. Jadi kebanyakan kalau kita muslim ya, seperti yang ditanya sama orang tua tuh, kalau zaman sekarang ya rata-rata yang tanya pekerjaan, kamu kerjanya apa, kerja di mana. Habis itu setelah itu latar belakang pasti ditanya, rumahnya tinggal di mana, keluarganya di mana, pendidikan. Tapi ini agama juga masuk. Banyak kan orang tua nggak ada agama juga. Ya maksudnya biar satu paham, terus nanti kedepannya juga gampang gitu kan. Kalau sama-sama bisa paham kan lurus gitu, maksudnya meskipun ada rintangan tapi tetap ya masih muda lah ya. Beda kalau misalkan beda kepercayaan. Kalau beda kepercayaan kan mungkin dari perempuan yang Islam tapi dari laki-lakinya beda ya. Sedangkan kalau misalkan perempuan itu harus ikut laki-laki, jadi kalau perempuan itu ikut laki-laki pasti ini perempuan itu bakal gue pilihan pindah kepercayaan atau ikut. Ya sama aja sih ya cuma pilihan itu, tetap muslim tapi harus pergi atau pindah kepercayaan ikut si laki-laki. Nah ini mungkin kendala sih, kebanyakan kasus-kasus itu kendalanya mungkin beda kepercayaan. Ini kasus yang sering terjadi ya. Oke. Ya
Untuk ceritanya kalian boleh komen di bawah, pendapat kalian gimana, komen di bawah ya. Story kedua. Oke, kita bacakan story kedua. Kisah kedua ini kita langsung baca. Pernah di posisi ini nggak? Main-main sama cowok lain, cuma pengen lindungin pasangan kita dari mata keluarga. Main-main sama cowok lain, cuma pengen lindungin pasangan kita dari mata keluarga. Kita lanjut aja biar kita tahu ceritanya. Jadi gue udah tunangan gue nganggur sekarang. Udah beberapa bulan gue nggak dikasih uang jajan. Gue juga nggak minta karena gue tahu posisi dia sekarang kan. Dia masih mau nemuin gue aja sudah syukur ya. Keluarga gue nggak tahu kalau gue sekarang nganggur. Gue nggak punya alasan kenapa nggak harus cerita ke keluarga. Gue nggak malu, cuman gue nggak pengen keluarga gue ikut kepikiran. Gue harap dia bisa kerja lagi sebelum gue cerita ke keluarga, karena bentar lagi lebaran keluarga gue nanya sama gue, udah dikasih uang buat baju lebaran apa belum? Gue spontan bilang udah, padahal gue belum menerima apa-apa dan gue berharap kalau dia ngasih. Gue nggak selingkuh, gue nggak respon cowok-cowok yang ngechat gue karena ada alasan. Gue cuma morotin mereka yang mau mendeketin gue, tapi gue nggak maksa kayak ngemis-ngemis gitu. Kalau mereka nggak ngasih, gue nggak respon lagi chatnya. Biar banget deh, jangan sih, karena cowok juga punya perasaan. Tapi selama gue ngerespon cowok-cowok yang deketin gue, gak pernah ada rasa di hati gue. Gue juga tahu batas, gak sampai ketemuan, ngelakuin hal-hal aneh cuma buat uang. Gue ngelakuin hal itu karena gue sayang sama tunangan gue. Gue gak mau dia jelek di mata keluarga gue, biar gue aja yang ngerasain rasanya gimana. Mungkin kalau dia tahu, dia bakal kecewa, tahu kalau gue jahat, apa yang gue lakuin salah. Oke, kita bahas langsung. Jadi ada cewek itu dia punya tunangannya nganggur. Karena dia nggak mau ngebebanin tunangannya, jadi si cewek ini deketin cowok-cowok lain buat morotin mereka. Jadi ketika diporotin, cewek ini nanya, gue jahat gak sih? Ada dua sisi sih ya, tergantung mau lihat dari sisi yang mana. Pertama sisi dari si ceweknya itu sendiri. Yang pertama karena dia tahu pasangannya itu nggak kerja nganggur, jadi dia morotin itu untuk ngebantu pasangannya mungkin. Jadi ngebantu pasangannya yang nggak kerja. Tapi ya salah juga sih dengan cara morotin. Maksudnya kan nggak bisa lah bantu-bantu cari pasangan buat cari kerja atau bantu-bantu jualan atau apa, kan bisa. Lalu di sisi lain, cowok-cowok yang dia deketin buat diporotin uang itu jahat banget, men. Kenapa? Jujur ya, sebagai cowok pribadi, gue sebagai cowok itu juga punya perasaan. Kadang mereka itu ngedeketin perempuan dengan niat serius untuk menikahi. Karena kan cowok juga butuh tempat tidur. Ya mungkin barangkali ada di antara yang dia deketin ini, yang si cewek yang dideketin itu ada yang benar-benar serius, tapi nggak tahu kalau dia itu udah tunangan. Itu salah si cewek ya, jahat sih ya. Kalau dari sisi cowok yang dideketin itu ya jahat banget, karena ya tahu sendiri ya, cowok juga nggak semuanya fuckboy gitu, karena dia punya perasaan juga. Tapi kalau dari sisi si
si cewek ini mau ngejaga di tunangannya dari mata keluarga ya oke aja, tapi ya di sisi cowok yang diporotin jahat banget. Sekarang ketiga nih, bisa ketiga. Singkat aja Min, umur aku 17. Aku udah menikah, sedang mengandung anak pertamaku 6 bulan. Aku menikah baru tanggal 14 Maret kemarin. Jadi usia pernikahanku baru lebih dari 1 hari. Jadi usia pernikahanku baru seminggu lebih 1 hari. Jadi dia nikah 1 minggu 1 hari, berarti 8 hari. Tapi dia udah mengandung anak tapi 6 bulan. Gitu. Ya memang aku hamidun. Ya sebenarnya aku masih duduk di SMK kelas 2 ya, aku nggak kuliah. Ya mau gimana lagi, karena kesalahanku dan kenakalanku, jadi aku nikah deh. Jadi ini karena kesalahan dia dan kenakalan dia, jadi dia nikah. Kelas 2 SMK, kelas 2 SMK, Aku putusin nikah dan aku nggak mau menghilangkan babyku karena aku takut dosa besar setelah zina membunuh orang. Juga aku takut, nggak tega banget buat minum obat ataupun minuman keras buat kandungan biar bisa gugur dan aku nggak tega buat minum obat ataupun minuman keras yang buat kandungan biar bisa gugur. Dan alhamdulillah suamiku mau bertanggung jawab. Masih adalah alhamdulillah. Jadi yang aku minta saran, keluargaku dan suamiku sama-sama broken home. Sampai saat kami menikah pun persiapan dari pihak itu mendadak, bahkan datang cuman bawa uang dan seperangkat alat sholat, itu pun telat dan gak sejalan sekali dengan keluargaku yang masih menjunjung tinggi adat Jawa. Tapi ya udahlah, yang penting sah. Suamiku memang tanggung jawab, tapi dia masih suka banget keluyuran, mabok-mabokan, dan main ke karaokean diajak orang. Padahal sebelumnya dia nggak pernah separah ini. Pokoknya dari mulai dia sudah bilang ke orang tua aku tanggung jawab, malah semakin parah nakalnya aku sampai bingung. Suamiku juga sering ngatain aku seenak jidatnya kalau lagi berantem. Padahal aku kan nggak boleh banyak pikiran, dia seharusnya sampai kami menikah 1 minggu ini dia kayak pengen banget cari kesenangan dia gitu nih. Seharian nggak pulang, udah aku cari ke rumah waktu dia dua-duanya nggak ada hasil, sampai akhirnya jam 12 dia pulang. Itu pun malah lebih aneh, seharusnya aku yang marah, tapi malah dia yang marah. Dan siangnya dia pergi entah kemana, aku pun nggak tahu. Dia itu semakin kesini makin nggak mau kerja, seakan dia kepaksa banget buat menjalani semuanya. Dia kalau kepaksa sih nggak beda, tapi aku jalanin ini dengan ikhlas karena aku merasa aku udah salah. Kira-kira enaknya gimana ya? Aku udah mencoba biar bicara dengan dia dan kedua orang tuanya, tapi nggak pernah ada hasil. Aku malu sama orang tuaku. Posisi seperti ini malah suamiku makin menjadi, bukannya berubah, tapi kayak dia pengen cari masalah gitu. Oke, kita bahas. Jadi sebelumnya dia minta saran dulu, minta solusi dari masalah yang dialami.
Oke, kita tuangkan sedikit solusi ya, barangkali ada saran gitu. Jadi ada cewek umur 17 tahun, dia hamil di luar nikah, masih biasa nikah. Terus dia suaminya itu mungkin masih muda ya, keluyuran, mabok-mabokan, karaokean. Dia pulang malam terus nongkrong mungkin. Dia minta saran gimana baiknya, padahal dia hamil 6 bulan tapi suaminya itu masih suka ya seperti itu, main-main atau seperti itu. Oke, mungkin ada beberapa saran. Yang pertama ya, dia bilang karaokean itu diajak sama omnya. Jadi kan ketika berumah tangga, cobalah menjauh dari keluarga. Bukan maksudnya ngejauh begini apa maksudnya dalam arti harfiahnya menjauh banget ya, bukan. Menjauh itu maksudnya cari tempat tinggal yang jauh, kontrak lah misalkan yang jauh dari keluarga, dari keluarga si perempuan atau dari keluarga laki-laki. Kenapa? Biar kalian itu bisa mandiri. Jadi enggak pihak A nggak ngikut, pihak B nggak ngikut. Nah terus karena dia masih suka mabuk, masih apa, cari lingkungan yang baik. Lingkungan itu berpengaruh karena ketika kita berada di lingkungan yang buruk, cepat atau lambat kita pun akan ikut menjadi buruk meskipun nggak seutuhnya buruk gitu. Kalau kita di lingkungan baik, kita di lingkungan baik, lalu tiap hari kita ketemu orang baik, kita ngobrol sama orang baik, insya Allah kita akan jadi baik. Seperti batu kalau misalkan kena air, batu kalau kena air tetes kerkikis kan lama bolong, seperti itu loh. Jadi sifat orang itu bisa diubah dengan lingkungannya juga. Oke, baik hadirin yang mulia, kita udah berada di penghujung waktu ya. Udah bacain 3 story tadi ya, kalian bisa lihat tadi dari 3 itu yang kalian yang suka yang mana, kalian boleh komen di bawah. Sebelumnya di subscribe dulu, subscribe itu gak bayar ya, gratis. Kalau kalian suka kalian bisa share, sebelumnya juga di like juga. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.